Pemirsa, kasus penahanan ijazah oleh sejumlah perusahaan menggemparkan publik beberapa waktu lalu. Bahkan di Surabaya, polisi telah menetapkan Jan Huadiana sebagai tersangka penggelapan 108 ijazah mantan karyawannya. Lalu mengapa praktik penahanan ijazah ini masih ditemukan di sejumlah daerah? Informasi ini mengakhiri jumpa kita di Top Report kali ini. Saya Handala Kafi, mewakili rekan-rekan yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Pekerjaan di Indonesia dimanfaatkan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan dari para pencari kerja. Mulai dari menahan ijazah, kemudian meminta mereka untuk membayar sejumlah uang dengan iming-iming diterima kerja, ternyata sudah menjadi cerita biasa. Lalu bagaimana kisah mereka dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas modus-modus ini? Ikuti penelusuran kami. Mei lalu, publik digemparkan oleh kasus penggelapan ratusan ijazah oleh perusahaan. Jan Huadiana, pemilik UD Sentosa Sil di Jawa Timur, bisa jadi merupakan orang pertama yang berurusan dengan hukum lantaran perusahaannya menahan ijazah karyawan. Kini Diana resmi menjadi tersangka penggelapan setidaknya 108 ijazah mantan karyawan yang disembunyikan oleh pihak perusahaan. Tadi diserahkan kepada kita kurang lebih 108 ijazah yang dilakukan atau dibawa yang bersangkutan. Ini terkait dengan laporan sudah Sasmita. Memang di laporan Sasmita ini ada beberapa 9 orang kurang lebih yang melakukan laporan. Tak hanya kasus Diana, pada akhir Mei lalu, 13 mantan pekerja PT Tetmonindo Pratama Semesta di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur melaporkan pihak manajemen karena dimintai uang 6,5 juta rupiah saat ingin mengambil ijazah yang ditahan. Ijazah mereka ditahan dengan jangka waktu yang bervariasi. Paling lama 13 tahun ijazah mereka mondok di perusahaan. Para karyawan awalnya diminta mundur atau di PHK karena ada barang milik perusahaan yang hilang saat libur Idul Fitri lalu. Mulai 2012 terus sampai sekarang diberhentikan bulan 4 tanggal 12. Begitu datang langsung suruh pulang dan ijazah ditahan. Surat ijazah saya suruh ngambil, katanya sebentar lagi, hanya sementara aja mungkin saya kasihkan. Ternyata sampai sekarang tidak dikasihkan. Alasannya kenapa nggak dikasihkan? Nunggu sampai ketemu barang yang hilang. Kemudian salah satu perusahaan di Cianjur, Jawa Barat diduga menahan ratusan ijazah mantan karyawan selama bertahun-tahun. Tim advokasi karyawan dari DPC Serikat Pekerja Nasional Cianjur, Denny Furkon, menyebut awalnya ijazah diwajibkan oleh perusahaan saat calon karyawan melamar pekerjaan sebagai jaminan. Bahkan tak hanya ijazah, namun BPKB motor hingga surat pertanahan pun tak luput ditahan oleh perusahaan. Kurang lebih mungkin 150 karyawan semua ditahan, ya, ijazahnya ditahan. Pada saat awal masuk kerja mereka wajib menyerahkan dokumen pribadi, baik itu ijazah, bahkan ada yang BPKB, surat tanah, dan juga surat berharga lainnya. Tim Metro TV mencoba menghubungi Dimas, salah satu pekerja di Jakarta yang sempat merasakan hal serupa. 2021 tuh masih perusahaan keuangan swasta juga, gitu. Tapi kalau ini dia dibilang swasta, juga semi-semi swasta, ada plat merah. Kalau saya bisa sebut ya. Iya. Cuma jadi salah satu syarat lah kasarannya untuk probation seperti itu. Ditahannya tapi cuman kisaran 4 bulan pertama sih, seperti itu. Setelah saya confirm dikembalikan seperti itu. Cuma cukup deg-degan aja tapi sih. akhirnya waktu itu kayak buat jaminan mereka kabur kayak gitu sih. Tapi waktu itu akhirnya lanjut bekerja di sana. Lanjut bekerja sih sampai bulan ke-9. Kalau yang ketiga tuh cukup unik sih, karena saya mutusin buat ngambil ya. Jadi emang syaratnya saya udah proses pertama kayak psikotes atau interview HR, interview user segala macam, itu udah semua tes. Di akhir-akhir mereka ngomong itu penempatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.